wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita pada pagi hari ini bisa masuk sekolah dan bisa mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Tolong Mbak Kaila untuk memimpin doa. Silakan Mbak Kaila. Doa mulai. Bismillah. Nanti diberi kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baiklah, sekarang Pak Guru absen dulu. Siapa yang hari ini sudah masuk? Untuk semuanya? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, marilah kita review dulu materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ketentuan zakat fitrah. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Memberikan berkat makanan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Ya, betul sekali. Terus kemudian hukum mengeluarkan zakat fitrah. Apa hukumnya? Fardu ain menjadi syariat orang Islam. Ya, terus ada lagi rukun dalam zakat fitrah. Apa saja? Satu. Muzaki, mustahil, dan makanan pokok yang dinyatakan. Ya, betul. Untuk materi pembelajaran kita selanjutnya, kali ini kita akan belajar tentang ketentuan infak. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan infak? Nah, ada yang tahu? Menafkahkan atau membelanjakan. Menafkahkan atau membelanjakan. Jadi Allah telah memberikan rizki kepada hambanya itu berbeda-beda. Ada yang diberi rizki banyak, ada yang diberi rizki sedikit. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Akan tetapi kita sebagai hambanya dianjurkan untuk berusaha. Man jada wa jada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu
peserta didik dapat menjelaskan pengertian infak. Terus yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan dasar hukum infak. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hukum infak dengan benar. Dan yang terakhir nanti, peserta didik dapat memahami tata cara infak dengan benar. Baiklah anak-anak, sekarang kalian amati gambar berikut. Gambar 1. Nah, sekarang gambar 1, coba diamati. Kegiatan apa gambar 1 ini? Kegiatan orang sedang berinfak. Di mana ini? Di masjid. Apakah kalian pernah infak di masjid? Benar. Kapan? Setiap hari Rabu. Kapan infak di masjid? Setiap Jumat. Ya, jadi infak itu boleh kapan saja. Terus yang kedua, gambar apa ini? Berinfak di sekolah. Gambar? Berinfak di sekolah. Infak di sekolah. Di sekolah kita setiap hari Kamis diadakan infak dengan tujuan untuk pembangunan madrasah. Terus yang ketiga, gambar apa? Ya, memberi infak bisa berupa apa ini? Uang. Terus yang keempat, Kepada orang tua. nah ini ada anak memberi infak kepada orang tua. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kalian amati video berikut. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tentang infak. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan melarang kita tolong menolong dalam hal kejelekan atau kemungkaran. Dalam ajaran Islam, terdapat ibadah yang berkaitan dengan tolong menolong ini, yaitu infak. Untuk lebih jelasnya, mari kita semua membaca, memahami, mengidentifikasi materi infak agar kita mudah dalam belajar sendiri maupun bersama. Pengertian infak tentu anak-anak pasti sering mendengar kata infak. Berikut akan diuraikan apakah yang dimaksud dengan infak. Kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan memberi daripada menerima atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah dari Abu Hurairah. Berkata, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hukum memberikan infak, Allah menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan sesuatu yang baik. Disinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Untuk mengetahui lebih jelas hukum infak, ada baiknya kita pelajari macam-macam hukum infak. Adapun macam-macam hukum infak sebagai berikut. Infak wajib. Infak wajib berarti hukumnya wajib untuk mengeluarkannya, seperti 1. Membayar zakat. 2. Membayar mahar pengantin. 3. Menafkahi istri. 4. Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Infak sunnah. Infak sunnah berarti hukumnya sunnah untuk mengeluarkannya, seperti 1. Infak untuk perjuangan di jalan Allah. 2. Infak untuk kepentingan umum. 3. Infak untuk menolong musibah. Infak mubah berarti hukumnya mubah untuk mengeluarkannya, seperti 1. Hadiah. 2.
Tiba, infak haram. Infak haram berarti hukumnya haram untuk mengeluarkannya seperti satu, infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Dua, infak bukan karena Allah. Rukun infak. Infak harus memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu sebagai berikut: A. Pemberi infak. Untik B. Penerima infak. Untik lalu C. Barang yang diinfakkan. D. Keterangan ijab kabul. Syarat infak A. Syarat infak hukum D. Satu, orang yang memiliki harta berlebih. Dua, ikhlas karena Allah. Tiga, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Empat, tidak menyakiti orang yang menerimanya. B. Syarat barang yang diinfakkan. Satu, harta yang boleh ditasarufkan, dibelanjakan. Dua, terpilih. Tiga, harta yang diperjualbelikan. Empat, orang yang sah pemiliknya. Lima, sah menerimanya. Enam, tanpa adanya pengganti. Tata cara infak tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah, baik untuk pemberi infak maupun penerima infak, karena infak merupakan perbuatan yang terpuji dan banyak keutamaannya. Sedangkan infak yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat terus-menerus adalah amal jariah yang berupa tanah atau bangunan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti madrasah atau sekolah, masjid, musala, rumah sakit dan jalan serta kepentingan lain di jalan Allah. Maka dalam penyampaian dan penerimaannya harus jelas, tepat tidak salah. Untuk itu mari kita pelajari dengan baik tata cara berinfak dengan benar. Mengamati gambar dan video tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ayo silakan Mbak Lisa. Saya punya uang sedikit, boleh tidak saya buat infak? Mbak Mesya punya uang sedikit, mau dibuat infak. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa kok boleh? Karena infak itu tidak dibatasi jumlah nominalnya. Boleh sedikit, boleh banyak, asalkan ikhlas. Dan infaknya itu harus benar-benar diberikan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Contohnya apa? Jalan yang diridhoi Allah. Contohnya, saya tahu tadi pembangunan madrasah. Setiap hari Kamis kan kalian memberikan infak untuk pembangunan madrasah. Nah, sekarang kita pelajari tentang pengertian infak. Sekarang dibaca pengertian infak bersama-sama. Secara bahasa infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafkah yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Infak menurut istilah syariat Islam adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai Allah. Jadi infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta yang kita miliki ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Seperti tadi, setiap hari Kamis kalian semuanya berinfak untuk pembangunan madrasah. Infak di masjid untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya tentang dasar atau dalil infak. Dasar atau dalil infak sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. Sekarang dibaca ayatnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Surat Al-Imran ayat 92. Artinya
harta yang kita miliki harus kita infakkan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah. Berapapun besarnya, berapapun nilainya, Allah Maha mengetahui. Tidak usah disampaikan kepada orang-orang. Selanjutnya, dasar infak yang berasal dari hadis. Sekarang dibaca bersama hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ta'ala anfiqu ya Muttafaqun. Artinya jadi dalam hadis tersebut dijelaskan, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Jadi tidak usah takut ketika kalian memberikan infak, hartanya akan berkurang. Tidak usah, nanti pasti dibalas oleh Allah. Dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekarang hukum infak. Jadi hukum infak dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya yaitu 1. Infak wajib. Jadi wajib apa anak? Wajib? Sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya seperti membayar zakat, mahar pengantin, dan menafkahi keluarga. Terus yang kedua, infak sunnah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Apa? Sunnah? Sesuatu yang jika dilaksanakan tidak mendapat pahala, dan kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Itu yang dinamakan dengan sunnah. Infak yang sunnah contohnya seperti infak untuk perjuangan di jalan Allah, atau kepentingan umum, atau menolong orang yang terkena musibah dan lain-lain. Nah, contohnya ada korban bencana banjir, kita berinfak untuk membantu orang-orang yang kena musibah. Terus yang ketiga, infak mubah. Mubah artinya boleh. Contohnya seperti memberi hadiah dan hibah. Nah, jadi kalian pernah diberikan hadiah? Pernah? Nah, jadi memberikan hadiah itu hukumnya mubah atau boleh. Kemudian infak yang haram, artinya haram itu tidak boleh dilaksanakan. Seperti infak untuk kepentingan yang haram atau yang tidak diridhoi oleh Allah. Contohnya pembangunan tempat perjudian, tempat maksiat, karaoke dan lain sebagainya tidak boleh. Tidak boleh diinfakkan. Aku bantu untuk pembuat tempat karaoke, tidak boleh. Malah berdosa, tidak dapat pahala, malah dapat. Nah, sekarang kalian Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi mengenai ketentuan infak berdasarkan gambar dan video yang kalian amati. Silakan dibagi kelompoknya. 1 kelompok 4 orang. Bagi
diatur terus ya. Berapa? Nah, video apa sih? Baiklah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD yang nantinya kalian akan diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, silakan didiskusikan sama kelompoknya. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Nah, sekarang kalian maju presentasikan mulai dari kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari tugas kami. Syarat pemberi infak: orang yang memiliki harta berlebih. 2. Ikhlas karena Allah. 3. Tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. 4. Tidak menyakiti orang yang menerimanya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang dilanjut kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami. Syarat barang yang diinfakkan: 1. Harta yang boleh ditasarufkan atau dibelanjakan. 2. Harta yang dapat diperjualbelikan. 3. Memiliki nilai dan harga. 4. Benar-benar memiliki mulki. 5. Sah dimiliki oleh penerimanya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang dilanjut kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami. Urutan orang-orang yang menerima infak: 1. Orang tua. 2. Saudara terdekat. 3. Anak-anak yatim. 4. Musafir. 5. Fakir miskin. Beri aplaus untuk kelompok 3. Dari hasil diskusi kalian, apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ingin bertanya? Iya, silakan. Apa? Saya punya sajadah banyak di rumah. Boleh tidak saya infakkan ke masjid? Boleh tidak? Siapa itu jika punya sajadah banyak di rumah ingin diinfakkan ke masjid? Boleh tidak? Boleh. Oh, boleh. Kenapa kok boleh? Tetapi Kenapa kok boleh? harus sesuai urutannya. Karena barang yang diinfakkan itu harus mempunyai nilai, berarti harus dipakai dan bisa dimanfaatkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Boleh tidak infak langsung saya berikan kepada orang lain? Boleh tidak infak langsung diberikan kepada orang lain? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Boleh tapi lebih utama dengan urutannya. Boleh, tapi lebih utama harus sesuai dengan urutannya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Nah, golongan penerima infak yang pertama yaitu orang tua.
Jadi yang utama itu orang tua. Kita lihat dulu keadaan orang tua kita. Apakah orang tua kita sudah bisa memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari atau belum? Jika orang tua kita sudah mencukupi kebutuhannya sehari-hari, maka infak boleh diberikan kepada saudara terdekat. Jika saudara terdekat kita sudah bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari, maka infak boleh diberikan kepada anak yatim, terus fakir miskin, dan musyafir. Baiklah, sekarang dari penjelasan Pak Guru tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang kita simpulkan materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian infak. Apa itu infak? Menafkahkan atau membelanjakan bagian harta yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah. Terus yang kedua, apalagi yang sudah kita pelajari? Dasar hukum infak terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. Kemudian tentang hukum infak. Apa saja hukum infak? Satu. Wajib, sunnah, mubah, haram. Terus golongan penerima infak apa saja? Orang tua, saudara terdekat, anak yatim, fakir miskin, musafir. Dan musafir. Alhamdulillah. Sekarang Pak Guru bagi LKPD untuk evaluasi pada pembelajaran kali ini. Nanti kalian kerjakan di rumah untuk belajar. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk materi pembelajaran kita selanjutnya, besok kita akan pelajari tentang bab sedekah. Marilah pada pertemuan pagi hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.